Pemirsa Intens Investigasi. Kemarin, publik dikejutkan dengan dua momen tidak terduga yang seolah membongkar kejanggalan yang selama ini ditutupi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Yang pertama, tim kuasa hukum Saka Tatal kemarin di Pengadilan Negeri Cirebon terlihat hadir untuk melanjutkan sidang PK dengan membawa beberapa saksi fakta. Lalu, kejadian kedua, entah ada angin apa, tiba-tiba saja sosok Ibtu Rudiana yang selama ini menjadi perbincangan publik muncul dan duduk berdampingan dengan pihak kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, dan tidak ketinggalan kakak almarhumah Vina, Marliana. Lalu, apa maksud kemunculan Ibtu Rudiana kemarin? Seperti apa pula sikap Ibtu Rudiana saat berbicara mengenai serangkaian tuduhan yang sudah dilayangkan oleh para saksi terkait dirinya selama ini? Lalu apa alasannya selama ini tidak pernah muncul ke hadapan publik? Dan benarkah pula untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Eki sang putra, Ibtu Rudiana pun siap untuk disumpah apapun dan bahkan siap jika diminta untuk kembali membongkar makam almarhum anaknya untuk meyakinkan jika benar Eki putranya tewas dalam kasus ini. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Entah ada angin apa, tiba-tiba saja kemarin ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana muncul ke publik dan duduk bersebelahan dengan kuasa hukum keluarga almarhumah Vina, Hotman Paris Hutapea, dan juga kakak almarhumah Vina yaitu Marliana. Ya, dengan percaya dirinya muncul di hadapan publik bersamaan dengan aksi yang tengah dilakukan oleh Saka Tatal yang kini diketahui sedang melakukan upaya peninjauan kembali. Ia mengejutkan, Ibtu Rudiana mengaku siap jika diminta untuk bersumpah jika yang tewas dalam permasalahan ini adalah betul putranya Muhammad Eki Rudiana atau yang akrab disapa Eki. Dan ia pun juga siap melakukan sumpah apapun dan jika terbukti berbohong, 7 keturunannya akan meregang nyawa. Banyak orang mengatakan Egi masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Siap. Yakin? Siap. Coba, saya sumpah. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Yang meninggal adalah anak saya. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang. Kalau saya bohong. 7 turunan saya mati semua bang. Kalau saya bohong. Ya, seperti diketahui, dalam kasus pembunuhan Eki dan juga Vina memang masih simpang siur. Bahkan salah satu praktisi hukum ingin menyelidiki benarkah Eki adalah anak kandung Pak Rudiana yang benar-benar tewas dalam kejadian tersebut. Untuk menanggapi hal ini, Ibtu Rudiana pun mengaku dengan berat hati siap jika makam anaknya kembali dibongkar untuk menemukan titik terang dalam kasus ini. Bongkar kuburan Bapak bersedia? Atas dasar. Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia nggak? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar gimana? Kalau memang buat kepentingan penyidikan bang. Ya kepenyidikan lah, masa kepentingan walaupun wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, membuat anak tidak tenang. Mungkin saya menyesuaikan bang. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya Muhammad Eki Rudiana. Intinya Bapak setuju dibongkar pun bila untuk penyidikan setuju? Kalau buat penyidikan bang.
Sementara itu, yang semakin memojokkan pihak Ibtu Rudiana dalam misteri tewasnya sang anak pada kala itu adalah kemunculan salah satu saksi mahkota dalam permasalahan ini, yaitu Dede. Dede pun muncul dan membeberkan sejumlah keterangannya di hadapan Deddy Mulyadi pada saat itu. Mengaku berbohong karena diarahkan oleh Ibtu Rudiana saat dimintai keterangan di hadapan penyidik pada saat itu. Menariknya, Ibtu Rudiana pun juga menyangkal pernyataan Dede dan menceritakan kronologi yang diketahuinya pada saat tewasnya sang anak seperti berikut ini. Tidak benar ya, karena saya ketemu Dede pun sekali pada saat tanggal 31 dan saya dapat informasi kaitan ada perbuatan dari Dede. Sebelumnya kenal bersama Aib, Pak? Tidak benar. Silakan saja, namun apa yang dituduhkan itu tidak benar. Saya kenal sama si Akbar karena dia teman baik almarhum, malah sering main ke rumah pada saat almarhum masih hidup. Artinya tidak ada upaya pembelaan? Tidak ada. Saya pure sebagai pelapor, saya bekerja sebagai Kapolsek, tentunya apa? Enggak, ini pertanyaannya, kenapa Bapak menghilang lama waktu? Sesudah kita dikasih surat kuasa, minggu kedua saya posting di Instagram, halo Pak Rudiana, kapan kita bertemu biar kita berdiskusi karena kita kan mewakili keluarga yang sama-sama berduka. Tapi Bapak menghilang. Terbentur aturannya Bang, begitu Bang? Bukan terbentur aturan. Artinya saya seorang polisi yang kan polisi itu punya hierarki, Mas. Saya sekali sampaikan dari Bang Wadiman, saya nggak nangkap ya. Saya hanya ngamankan aja. Beda ya, nangkap sama amankan. Ya, sama dengan kita. Karena saat itu pada mengamankan saya belum tahu mereka pelakunya. Untuk penganiayaan juga? Tidak ada. Surat-surat dari motor itu punya siapa dan di mana? Kalau itu nanti penyidik aja Mbak ya. Saya nggak paham kalau ke sana. Saya hanya pelapor aja sih. Ibtu Rudiana di hadapan awak media dan Hotman Paris pun menyebutkan bahwa sebenarnya ia dan kuasa hukumnya akan mengambil langkah lebih lanjut untuk melaporkan Deddy Mulyadi dalam hal ini. Namun, Ibtu Rudiana juga tidak keberatan untuk melakukan jalan perdamaian dengan Deddy Mulyadi. Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar Pak. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah kita laporkan. Sudah dilaporkan. Siapa yang dilaporkan? Kuasa hukumnya Pak. Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang. Yaitu? Deddy Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar. Oke. Di Polda Jabar. Itu apa itu? Pasal berapa? 27 ayat 3? Ya, siapa? Deddy Mulyadi sudah dilaporkan juga? Sudah Bang. Jadi tidak benar Dede, Tidak benar Pak. Bapak yang nyuruh berbohong? Oke. Nggak ada kesaksian palsu, siapa yang bilang? Karena dia nggak datang kok. Jadi soal nggak datang ini dalam salah satu media, keceplosan tuh si lawyernya Dede. Jadi dia bilang Dede dipanggil oleh pengadilan. Kan saya cecer tuh. Saya bilang ya Dede siap kalau memang dipanggil. Jadi Dede dipanggil tapi katanya tidak datang karena dilarang oleh Pak Rudiana. Ini saya perlu luruskan nih. Saya ya benar. Maksud gimana? Tidak pernah Pak Rudiana melarang siapapun untuk datang ke persidangan. Jadi kalau Dede tidak datang ke persidangan, sudah dipanggil persidangan, pidana lagi itu Mas. Nah, ini kita mencari tahu nih, kenapa dia tidak datang, apa alasannya waktu itu Dede tidak datang ke persidangan. Jadi banyak memang kejanggalan yang akhirnya dibongkar oleh Deddy Mulyadi secara lebih aneh lagi, gitu ya. Ini nggak ngerti juga saya menjadi gubernur atau menjadi kapolda sebenarnya ini orang. Jadi mengenai saksi palsu secara hukum belum ada terbukti sampai sekarang. Itu hanya omongan di medsos. Ya, harusnya Deddy Mulyadi konsekuen. Bawa dong Dedenya ke persidangan. Ya. Karena Bapak akan terus mengejar Pak Deddy atas itu medsos yang itu memfitnah Bapak tuh, pencemaran nama baik itu. Ya. Akan terus mau berdamai. Saya selaku manusia saya bisa banget ketika memang ada komunikasi yang baik, apa salahnya? Sementara itu, di tengah kemunculan Ibtu Rudiana di hadapan publik kemarin, beredar kabar jika akan ada upaya perdata yang akan ditempuh oleh pihak kuasa hukum Peggy Setiawan. Lantas, apakah langkah hukum tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, seperti diketahui sebelumnya, Peggy Setiawan memang telah dibebaskan oleh majelis hakim karena tidak terbukti melakukan apa yang disangkakan. Dalam putusan juga disebutkan jika pihak kepolisian harus memulihkan nama baik Peggy Setiawan. Meski begitu, sejalan dengan kemunculan Ibtu Rudiana, muncul sebuah kabar jika Tony RM, salah satu kuasa hukum Peggy, memutuskan untuk mundur. Lantas bagaimanakah Nicholas Kilikili angkat bicara mengenai hal ini? Memang kabarnya dia mau keluar, tapi kalaupun dia mau keluar, kan memang perkara ini kan sudah selesai juga. Lagi pula kasus Peggy ini kan semua orang sudah tahu bahwa Peggy sudah bebas, terus sudah ada SP3 polisi. Jadi memang kalau Tony mau keluar, memang sudah tidak ada lagi hubungan hukum antara Peggy Setiawan dengan Eki dan Vina. Jadi kalau dia mau keluar, ya nggak ada lagi perkara yang kita mau tangani, kan gitu. Artinya bahwa Peggy Setiawan saat ini memang sudah tidak lagi punya hubungan hukum apapun dengan Vina dan Eki. Kalau itu pribadi dialah, pribadi rekan saya Tony, yang jelas bahwa perkara Peggy Setiawan ini sudah selesai. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau itu kan urusan dia dengan netizen, urusan dia dengan yang lain-lain lah. Mungkin mereka ada, saya lihat di podcast itu kan ada Ferry juga ya menyindir-nyindir dia, makanya dia nyindir juga Ferry, dia nantangin Ferry untuk ketemu kan. Nah itu pribadi dia lah dengan netizen dan Ferry. Tapi untuk urusan Peggy Setiawan sebetulnya sudah clear. Sementara itu, hal lain yang mengejutkan adalah langkah yang kabarnya akan dilakukan mereka untuk mengajukan gugatan perdata dengan jumlah yang cukup fantastis, yaitu 100 miliar rupiah. Lantas seperti apa kuasa hukum Peggy angkat bicara mengenai hal ini? Kalau untuk gugatan itu nanti pada saat kita punya agenda untuk tanggal 2 atau 3 itu kami mau di CWD. Seluruh pihaknya Peggy berkumpul di situ. Nah di situ baru nanti ada kesepakatan berapa nominal yang kami mau gugat. Apakah kita mau menggugat atau tidak? Terus kalaupun kita jadi gugat berapa nominal? Nanti kita sepakati di sana. Nah kalau saya pribadi saya mau gugat 100 miliar kalau saya pribadi. Tapi kan pihaknya banyak. Sementara itu, langkah yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana untuk muncul di hadapan publik kemarin tentu menjadi sebuah langkah yang maju yang akan membuat permasalahan ini pun terang benderang. Seperti apa kuasa hukum Peggy Setiawan melihatnya? Benarkah akan ada upaya lanjutan yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti kemunculan Ibtu Rudiana? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Ya, kuasa hukum Peggy Setiawan dalam hal ini memang memuji langkah Ibtu Rudiana untuk muncul ke publik. Menurutnya, kemunculan Rudiana bisa membuat perkara ini pun menjadi terang benderang. Kalau
berkaitan dengan konferensi pers. Saya belum juga melihat secara utuh apa isi dari konferensi pers Hotman Paris dan Ibtu Rudiana ya. Tapi saya melihat bahwa sejak semula kami mendukung pihak kepolisian untuk membuka persoalan ini dari awal. Kita menginginkan adalah pihak kepolisian membuka sebenar-benarnya, artinya ada pemeriksaan dimulai dari Ibtu Rudiana lagi, ya kan? Jadi kita bisa melihat perkara ini secara utuh, karena tidak bisa kita pungkiri hari ini bahwa sudah ada satu lagi terpidana yang saat ini sudah bebas kemudian mengajukan PK dan menyusul lagi 6 orang di belakang akan mengajukan PK. Saya pikir kita tidak bisa menutup mata bahwa persoalan ini ada kejanggalan. Gelar awal kasus kedua yang kami laporkan atas laporan kami kepada Aibtu Rudiana. Bukan Aibtu ya, Pak Rudiana pribadi. Ya, saya koreksi ya. Jadi itu adalah yang kami lakukan. Gelar sudah selesai awal. Artinya untuk kasus yang kami laporkan terhadap Bapak Rudiana saat ini sudah naik ke dalam tahap penyelidikan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.